I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, kami dari Kelompok 5 ingin menjelaskan tentang interaksi komponen kompetisi, predasi, dan simbiosis. Nah, kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan materi itu? Apa saja yang ada di materi ini? Nah, kalau kalian penasaran, mari kita nonton video berikut. Saling bertergantungan adalah simbiosis. Simbiosis adalah interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi saling menguntungkan, misalnya anemon laut dengan ikan badut. Dengan interaksi ini, ikan badut mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan tempat berlindung dari predator. Keuntungan anemon laut berupa ikan badut akan memakan kotoran yang ada di anemon. Contoh lainnya adalah kupu-kupu dengan bunga, serta burung pemakan kutu dengan kerbau. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi hingga salah satu mendapatkan keuntungan tapi yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan ataupun dirugikan. Contohnya yaitu anggrek dengan pohon mangga. Keuntungan anggrek adalah memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan ataupun dirugikan. Contoh lain dari interaksi simbiosis komensalisme yaitu ikan remora dengan ikan hiu. Kemudian ada katak dengan perpohonan. Simbiosis parasitisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi. Yang satu memperoleh keuntungan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Misalnya, interaksi tali putri dengan tanaman yang ditumpanginya. Dalam hal ini, tali putri mendapatkan keuntungan berupa nutrisi yang diserap dari tumbuhan yang ditumpanginya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan, karena nutrisinya diambil oleh tanaman tali putri. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah lalat dengan buah, tikus dengan petani, nyamuk dengan manusia, sapi dengan cacing hati. Simbiosis amensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi sehingga salah satu makhluk hidup menekan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya. Simbiosis amensalisme merupakan kebalikan dari simbiosis komensalisme. Misalnya, interaksi antara jamur penicillium dengan mikroorganisme lainnya. Jamur menghasilkan racun yang dapat menghambat atau mematikan makhluk hidup lainnya, sementara penicillium tidak menerima apa-apa atas kematian organisme tersebut. Contoh lain dari simbiosis amensalisme adalah kulma dengan tanaman padi, tanaman lamtoro dengan gandum atau kuning. Selain simbiosis, interaksi antar komponen biotik yang lainnya adalah predasi, kompetisi, dan netral. Predasi adalah jenis interaksi antara organisme yang terjadi ketika salah satu organisme memakan organisme lainnya. Misalkan ikan hiu memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, ayam memangsa cacing, beruang memakan ikan. Interaksi kompetisi. Interaksi kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya dua ayam jantan yang merebut makanan untuk mencari makan atau pasangan. Interaksi antar komponen biotik yang terakhir adalah netral. Netral adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu, meskipun tinggal di habitat yang sama.
Kedua jenis makhluk ini tidak ada yang diuntungkan maupun tidak ada yang dirugikan. Misalkan interaksi antara ayam dan kambing. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.